warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsara Pandeni Jafar dengan NIM 4324242021 dari kelas A jurusan Biologi, program studi Biologi. Di sini saya akan meresensi buku yang berjudul Genetika Mendel. Buku Genetika Mendel ditulis oleh penulis Estri Laras Armintas dengan penerbit UB Press atau Universitas Brawijaya Press dan diterbitkan pada tahun 2016 dengan jumlah halaman sebanyak 153 halaman yang ber-ISBN atau International Standard Book Number 9786024520652. Estri Laras Armintas adalah seorang dosen dan peneliti di bidang genetika yang memiliki keahlian dalam genetika molekuler dan bioteknologi. Beliau merupakan staf pengajar di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada atau yang biasa kita sebut dengan UGM. Dalam karir akademiknya, ia telah menulis berbagai karya ilmiah, buku, dan artikel yang berfokus pada genetika, bioteknologi, dan aplikasi ilmu tersebut dalam berbagai bidang. Buku Genetika Mendel bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang hukum-hukum genetika yang ditemukan oleh Geerke Mendel. Buku ini sering dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa biologi atau mereka yang mempelajari genetika sebagai dasar dan memahami pewarisan sifat. Isi buku Genetika Mendel yaitu membahas secara komprehensif dasar-dasar genetika yang berakar pada penelitian Geerke Mendel, seorang ilmuwan yang dikenal sebagai Papa Genetika. Buku ini mengulas dua hukum utama yang ditemukan Mendel, yaitu prinsip segregasi hukum 1 dan prinsip asortasi bebas hukum 2, yang menjelaskan pola pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dengan menggunakan kacang polong sebagai model penelitian, Mendel menunjukkan bagaimana genotip dan fenotip suatu organisme dapat diprediksi berdasarkan kombinasi aler dari induknya. Selain itu, buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dasar genetika, seperti gen, alel, dominansi, resesif, serta cara menganalisis monohibrid dan dihibrid. Tidak hanya membahas teori klasik, buku ini juga menghubungkan prinsip Mendel dengan perkembangan genetika modern, termasuk peran DNA, kromosom, dan mutasi pewarisan sifat. Aplikasi praktis genetika dalam bidang pemulihan tanaman, bioteknologi, dan kedokteran turut diuraikan untuk menunjukkan relevansi ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan dari buku Genetika Mendel yaitu yang pertama, bahasa yang mudah dipahami. Buku ini menggunakan bahasa yang sederhana dan sistematis sehingga cocok untuk membaca pemula atau mahasiswa yang baru mempelajari genetika. Yang kedua, penjelasan konsep Mendeliana. Buku ini menjelaskan dengan detail prinsip-prinsip dasar genetika berdasarkan eksperimen Mendel seperti hukum segregasi dan asortasi bebas. Yang ketiga, contoh soal dan latihan. Dilengkapi dengan contoh soal, latihan, serta penjelasan langkah-langkah penyelesaiannya, membantu pembaca memahami aplikasi konsep. Kekurangan dari buku ini yaitu yang pertama, cakupan materi terbatas. Fokus utama buku ini adalah mengenai genetika Mendeliana. Materi mengenai genetika modern seperti epigenetika, mutasi, atau bioteknologi kurang dibahas secara mendalam. Yang kedua, minimnya studi kasus. Buku ini lebih menonjolkan konsep dan teori dasar tetapi kurang memberikan contoh penerapan genetika Mendel dalam penelitian atau kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, referensi terbatas. Beberapa pembaca mungkin merasa buku ini membutuhkan lebih banyak referensi dari penelitian terkini untuk mendukung referensi materinya. Kesimpulan dari buku ini yaitu menekankan pentingnya memahami dasar-dasar genetika untuk mempelajari proses biologis yang lebih kompleks dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini cocok bagi mahasiswa, peneliti, dan siapapun yang ingin memahami genetika dengan pendekatan yang sistematis dan mendalam.